Selamat sore sahabat Kareba. Sore ini, petang ini saya bersama Bapak Pendeta Da Costa, lengkapnya dengan nama Bapak Pendeta Efraim Abraham Da Costa. Keluarga Da Costa ini sudah jauh berpuluh-puluh tahun ada di Makassar, dan kita kenal punya latar belakang guru, pendeta, dan semua adalah hamba Tuhan. Kesempatan berbahagia saya berada di Bisua, di resort di Takalar, dan ketemu dengan Bapak Da Costa. Lebih lanjut saya ingin mengenal lebih lanjut Pak Pendeta. Keluarga Da Costa ini kan jauh-jauh dari yang saya sebut tadi. Bapak sendiri menekuni panggilan Tuhan ini sudah sejak berapa tahun Pak? Kalau sejak saya jadi hamba Tuhan itu mulai tahun 79. Iya. Kemudian latar belakang Bapak kan orang tua juga kan. Baik. Jadi memang yang saya layani itu adalah gereja yang tadinya digembalakan opa saya, kakek saya. Iya. Pendeta Efraim Lesnusa. Iya. Nah, beliau itu ada di Makassar sejak tahun 31. Oh, sebelum revolusi. Ya, sebelum 31. Jadi kami dapat lokasi gereja dan rumah tempat tinggal kami itu adalah pemberian yang sebenarnya terjadi setelah peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 46, tahun 45, tahun 46, tepatnya bulan Desember, pecahlah Westerling. Iya. Nah, pada waktu situasi tidak nyaman seperti itu, gereja kami ada di kampus Ufri di belakang restoran Bambuden. Oh ya. Jadi waktu itu rumah peninggalan Belanda. Jalan Bawah Karaing masih. Iya, Jalan Bawah Karaing. Waktu itu Marosweg namanya. Marosweg, betul. Jadi disitulah dipakai tempat ibadah. Nah, pecah Westerling, ada dua pemuda Sulawesi Selatan, pejuang Sulawesi Selatan yang lari menyingkir masuk ke gereja. Jadi pada waktu kedua orang itu menyingkir, diselamatkan kakek saya, Pendeta Efraim Lesnusa. Kurang lebih 3 hari 3 malam disimpan dalam rumah, walaupun patroli Belanda periksa tapi disembunyikan, jadi tidak didapat. Nah, pada hari yang ketiga kelihatannya patroli Belanda sudah tidak sibuk lagi, maka kakek saya katakan kepada dua orang ini, kamu lari ke Maros. Menyingkirlah ke Maros. Jadi pergilah jam 3 subuh mereka dibawa ke Maros, lari ke Maros. Nah, dengan berjalannya waktu, tanpa diduga, salah satu dari dua pemuda yang diselamatkan itu, Andi Pangeran Petarani. Wah, luar biasa. Berarti Bapak penyelamat juga dari Andi Pangeran Petarani. Jadi, waktu beliau jadi gubernur, beliau beri lokasi yang kami tinggali sekarang. Gunung Kelabat. Gunung Kelabat, pertigaan Gunung Merapi. Itu dulu tempat penampungan aspal, Steenkool dengan kereta mayat Belanda. Karena yang di sudut itu ya? Ya, sudah besar, terbuka. Maka dia bilang, Pak Pendeta, pindah saja. Karena waktu itu gereja kami sudah dipindahkan ke samping Masjid Raya, yang sekarang jadi kantor kecamatan. Oh ya, ya. Di Jalan Bandang. Bandang, betul. Nah, jadi dipindahkanlah gereja ke situ. Ke Jalan Gunung Merapi, pertigaan Gunung Kelabat. Dan makin situasi makin kondusif, saudara-saudara kita dari Toraja sudah makin banyak, akhirnya gereja sudah tidak muat. Gereja tidak muat, terjadi pergantian gubernur. Bukan lagi Andi Pangeran Petarani. Nah, jadi bukan lagi Andi yang jadi Lanto Dempa Sewang. Oh ya. Ternyata dua orang itulah yang diselamatkan kakek saya. Berarti dua sahabat ini susul menyusul jadi gubernur. Ya, susul menyusul jadi gubernur. Nah, dan Bapak Pendeta Da Costa waktu itu punya peran penting dalam kehidupannya dia. Lesnusa ya, Pak. Oh, Pak Lesnusa ya. Jadi waktu itu yang jadi gereja kami sekarang itu lapangan basketnya orang Tionghoa. Kan itu Lajang Ngiru, Kampung Pisang. Betul. Di situ lapangan basket. Gunung Merapi tepat persis depan rumah keluarga. Itu lapangan basket. Jadi waktu Lanto Dempa Sewang jadi gubernur,
Dia tahu ini pemberian Andi Pangeran Veteran, dia bilang, kamu ambil lagi yang di depan. Waduh, luar Bikin biasa. saja gereja. Di sini kamu bikin rumah tinggal. Jadi gayung bersambut ceritanya nih. Satu pemberian dari almarhum Andi Pangeran Veterani, satu Lanto Dempa Satu Dempa Sewang. Sewang. Jadilah seperti itu. Jadi gereja dan rumah tinggal sekarang ini punya sejarah yang sangat luar biasa. Iya. Lalu dari kakek nurun ke anak, anak juga Turun jadi ke hamba cucu. Tuhan, Iya. hamba Tuhan juga, Iya, anak jadi hamba Tuhan. kemudian jadi turun temurun ini. Iya. Nah, Generasi ketiga. generasi ketiga. Lalu apa yang menjadi panggilan? Apakah karena orang tua seorang pendeta terus nurun ke anak, atau saudara-saudara lain juga ikut seperti Bapak pendeta, saudara lain juga ada yang punya Ada. profesi seperti itu? Iya, ada. Tapi ada juga yang tidak. Iya. Oh, rupanya titisan darah itu terus mengalir sampai ke bawah. Iya, begitu. Lalu dari awal waktu Bapak remaja, pernahkah terpikir bahwa satu waktu Pak akan mengikuti profesi atau panggilan Tuhan ini? Jadi begini, saya dilahirkan dari anak seorang pejabat BNI 46. Bapak Jadi bapak saya Da Costa, dia pegawai Bank 46. iya. Nah, dia berkarya, dia juga jadi dosen di bank sekian puluh tahun. Saya sebagai anak tidak terpikirkan mau jadi pendeta karena ayah saya kepala bank. Iya. Ya kami sudah lari dari profesi ya, itu ya. jadi sudah menikmati fasilitas sebagai anak kepala bank. Sampai ya hidupnya sudah terlalu berbahaya kalau tidak waspada. Ayah saya pernah dicarterkan pesawat untuk pergi belanja. Karena nasabah waktu itu terlalu memuja kepala bank. Memanjakan. Ya, kalau mau minta kredit, minta apa, dia servis baik-baik. Begitu tinggi perannya ya. Ya, jadi saya sebagai cucu pendeta, karena opa saya pendeta, tidak pernah terlintas jadi pendeta. Malahan saya punya ambisi jadi kepala bank. Mengikuti orang tua. Ya, karena berpikir sudah nyaman. Ya. Zona nyaman ya. Ya, zona nyaman. Jadi berjalannya waktu itu saya sempat kuliah di Unhas. Di fakultas apa waktu itu? Fakultas Ekonomi. Saya tes waktu itu Fakultas Ekonomi. Tetapi waktu itu kan belum komputeris. Ya. Jadi kita punya nama bisa dipindah-pindah. Ya. Saya masuk ke Fakultas Cadangan. Fakultas Sastra. Itu termasuk buangan pada waktu itu ya? Ya. Satu Lehteng sama Andi Miriam Matalanta. Oh ya. Jadi saya berpikir, aduh, makin jauh saya dari bank. Ya, karena tadi ekonomi kok sastra, kita jadi sastrawan nih ya. Fakultas Cadangan. Jauh dari bank, jauh dari impian ini. Ya. Dan berjalan kuliah di sana karena sastra itu kan lebih banyak belajar background. Background daerah apa dan sastra Inggris. Ya. Akhirnya saya keluar, saya tidak selesaikan di sastra, saya keluar lanjut di Akademi Bahasa Asing Paulus. Aba Paulus, betul. Waktu itu kampusnya masih di Sekolah Raja Wali, Suster, Raja Wali, ya betul. Jadi waktu itu kenapa saya masuk di Aba Paulus? Karena masih ada korelasi. Kalau masuk di bank lebih banyak buku bahasa Inggris, ekonomi. Jadi benang merahnya masih ada. Masih ada. Tapi tadi masuk sastra agak kepikirannya. Ya. Tapi ini masuk di Aba Paulus barangkali oke ya. Pikir ya masih sejalan lah. Sejalan, ya. Jadi berjalanlah kuliah di situ. Nah, sementara saya kuliah, ibu saya sudah wanti-wanti. Kamu itu kemungkinan harus jadi pendeta. Saya tanya kenapa? Dia mulai berbicara. Waktu kamu masuk kuliah di sastra, di Unhas Ekonomi, kamu gagal. Padahal kamu ranking di sekolah. Ranking di waktu itu di ekonomi ya? Tapi tidak bisa masuk. Ya, utak-atik. Nama di utak-atik jadi masuk ke sastra. Ya. Jadi ibu saya bilang, coba kau pikir, mungkin ada maksud Tuhan. Saya bilang, kok mesti gagal dulu baru ada rencana? Ya kan gitu. Betul juga. Kan gagal gitu. dulu baru rencana. Jadi saya kuliah saja. Nah, di Aba Paulus saya mengalami accident. Saya tabrak orang mati. Orang mati yang ditabrak? Bukan saya tabrak orang nyebrang, dia mundur lagi, jadi kena, meninggal. Wah. Oh, Bapak tabrak orang hidup jadi mati? Ya. Bukan tabrak mati. Ya. Oh ya. Jadi dia sebetulnya sudah lolos tapi dia mundur. Dia mundur. Karena Bapak pakai motor, mobil? Mobil. Waduh. Waktu dia mundur kena mobil. Dia terlempar lewat kap.
Saya turun, saya angkat, sudah tidak ada. Laki perempuan? Laki. Pagi-pagi itu di daerah Dayak, sana dekat markas Angkatan Udara. Waktu dulu itu masih sawah-sawah, masih kebun. Iya. Jadi saya angkat taruh di mobil, saya berpikir mau bawa di rumah sakit. Tapi kebetulan ada seorang supir truk yang juga lihat peristiwa Kejadian itu ya. karena rupanya kleksonnya lebih besar. Jadi agak sedikit tuli. Jadi waktu dia kaget dengar klekson truk, dia mundur. Padahal Bapak sudah di belakang ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi dikatakan, kamu segera cari kantor polisi. Saya lari ke Dayak, karena sudah dekat. Dekat. Jadi saya dibawa ke kantor polisi. Dengan jenazah ini ibaratnya sudah. Tidak, jenazah ada dalam mobil. Jenazah dalam mobil. Ya. Bapak lari ke? Saya lari ke kantor polisi di Dayak. Lari. Ya, buka ya, pakai karena kendaraan. saya kaget kan baru sadar. Ya. Oh, saya bisa diselesaikan di situ. Iya. Jadi waktu saya tiba di lokasi kantor polisi, polisinya bingung. Ada apa? Masih jam-jam 6 pagi. Saya tabrak orang mati. Di mana? Saya kasih tahu lokasi, terus dia suruh masuk. Saya baru masuk kurang lebih 10 menit. Masa datang. Nah. Waduh, masa datang, saya jadi shock. Nah, pada waktu itu ayah saya dari mantan kepala bank sudah jadi pendeta. Oh, ya. Nah, Pak tahu kalau kepala bank itu di rumah pribadi ada polisi. Iya, ada pengamanan. Ada pengamanan. Protokol. Beliau punya senjata. Ya. Jadi kalau main senjata saya mahir. Oh ya. Karena saya anak pertama. Saya bisa kasih turun kelapa hanya dengan menembak. Wis, luar biasa. Seperti itu. Jadi waktu mereka datang, saya pikir ini kalau mereka masuk sampai ke dalam, saya ambil senjata. Senjata ya. Mau tak mau? Ya. Perlindungan? Iya, perlindungan diri. Karena saya cuma dikasih masuk begitu. Diamankan saja. Akhirnya senjata di tangan waktu itu? Tidak. Cuma ditaruh kan waktu itu senjata ditaruh sandar begitu. Iya, betul. Tahun 79 78 lah. Iya. Jadi saya siap saja. Saya bilang, saya tarik, saya kokang, selesai. Iya. Tapi ya Tuhan sayang, saya tidak ambil langkah itu. Akhirnya masa bisa diredakan dan 4 jam kemudian, jam 12 siang saya dibawa ke kantor polisi. Waktu itu masih di Ratulangi, yang sekarang jadi Marimol. Ya, betul. Ya, betul. Kantor polisi di sana, betul. Ya, jadi personil lintas saya di situ, diamankan di situ, dan dari pihak keluarga datang minta ganti rugi. Waktu tahun 78. Usia berapa orang yang meninggal? Yang saya tabrak sekitar 60-an. Oh, sudah kakek lagi. Sudah tua, pakai pacul dia. Jadi telinganya memang sudah agak kalah. Jadi saya dibawa ke sana dan dari pihak keluarga datang. Minta atur damai. Ya. Mereka minta ganti rugi. 300.000. Tahun 78 besar. Jadi ibu saya katakan, ya saya usahakan. Selesai. Jadi sudah selesai. Tapi urusan polisi masih. Beliau masih minta. Masih minta waktu itu. Minta juga hal yang sama, 300.000. Wis, berarti 2 kali 300. Ya, jadi untuk pengamanan jadi. Ya. Jadi akhirnya saya dititip di kantor polisi hampir 10 hari. Padahal pihak keluarga sudah tidak ada apa-apa. Tidak protes. Nah, tidak ada hujan, tidak panas, Pak Sudomo datang. Waktu itu di Paku Kantip. Ya. Beliau datang langsung kantor polisi. Apa sebab? Saya juga tidak tahu. Dia datang periksa buku, proses verbal. Ada apa ini? Kenapa ada kendaraan ditahan gini? Ini tabrak orang. Oh ya, bagaimana sudah lanjut? Sudah selesai. Suruh pulang. Begitu saja, singkat. Suruh pulang. Berkat Tuhan. Ya, itulah. Pertolongan Tuhan. Jadi seperti itu, Pak. Ada mujizat juga di situ hadir ya. Jadi beliau datang, heran kok dari dia datang periksa, suruh pulang. Jadi saya juga tidak tahu. Akhirnya saya dipanggil, sini dek, tanda tangan, semua berkas-berkas diambil, bawa pulang aja nih, disimpan. Setiap hari datang jam 7 wajib lapor, nanti sore datang lagi tanda tangan. Seperti itu. Saya lakukan itu 3 bulan. Tersiksa juga wajib lapor, iyalah. Setiap mobil polisi lewat kan jangan-jangan saya yang mau diambil. Iya, pastilah itu. Kita dihantui ya. Iya, karena kita walaupun dari pihak keluarga selesai, tapi polisi ini kan masih tanda kutip masih ada sesuatu yang tertinggal. Karena belum dibayar kan. Iya. Ya, tapi Tuhan tolong. Berjalannya waktu semua reda. Saya kuliah lagi. Apa Paulus? Ya, tetap kuliah.
Itu waktu kejadian semester kedua atau tingkat 1 tingkat 2? Semester 2, mau masuk semester 3. 3, oke. Persiapan, hampir selesai. Nah, dalam situasi begitu, saya antar pendeta pelayanan di Bonek. Bawa mobil sendiri? Iya, pakai Land Rover. Waktu itu Gaga beli itu. di Alota Pareng, beli Iya. di Alota Pareng dia, Iya. agennya. Pakai, wah bagus. Pulang, kami ditabrak. Bukan saya menabrak, tapi kami yang ditabrak. Wis, yang terjadi yang kedua kali. Ya, jadi di Pasar Bulu-Bulu Mandai itu. Jadi kami lagi dari... Oh, sudah perjalanan masuk kota Makassar ya? Masuk kota Makassar. Oh. Waktu itu saya masih ada kecepatan 120. Luar biasa, cukup kencang. Jadi di muka ini ada PT-PT, stop. Di belakang PT-PT, truk. Ada mobil sedan. Keluar. Dia keluar. Jadi Nyalip. sudah bertiga. Nyalip. Sudah bertiga. Iya. Kan? Tapi masih lolos. Masih terjepit. Aman. Di belakang itu mobil Holden-nya Kansas Motor. Oh, di Ratu Langit. Di muka. Kalau namanya Holden itu kan bodinya bodi besi ya juga ya. Sama dengan sama Land Rover kan? Ya. Jadi dia keluar dari belakang sedan. Ya. Ya. Dia keluar dari belakang sedan sudah tidak ada jalan. Sikat. Dia kena. Jadi akhirnya mobil saya salto 3 kali. Wih, dia. Ini kan saya dijahit semua ini, Pak. Dijahit semua ini kepala. Nah, yang saya heran itu pendeta dia tidak lecet, Pak. Kami semua dijahit, yang lain ada yang patah tangan, ada yang robek di kaki. Pendeta itu wajar, kecepatan 120 tabrakan tuh, pasti terguling. Pendetanya itu selamat. Itu kap mobil terbuka. Dia kayak naik kereta tikar terbang, duduk di atas kap. Sampai di depan warung. Oh, lepas ini kap. Ya. Dia sampai di depan warung. Bagaimana dengan Holden? Oh, Holden ya ringsek juga. Nah, saya punya mobil Land Rover sudah salto masuk ke agak sedikit landai itu jalan kayak sawah, masuk di situ. Jadi pendek cerita, yang saya heran 5 menit kemudian mobilnya dokter yang punya rumah sakit di Jalan Gunung Merapi, rumah sakit apa itu? Di muka ujung Nona itu ada rumah sakit. Saya lupa lagi namanya, dekat rumah. Iya. Dekat rumah. Dia lihat. Dia yang di belakang mobil, dia lihat, ayo naik semua kita. Pertolongan. Jadi segera pertolongan ada. Iya, segera terjadi semua begitu cepat. Nah, persoalannya sampai di rumah sakit saya masih urus yang lain. Yang tangani waktu itu spesialis bedanya Dokter Uke Rupasa, masih sepupu saya. Iya. Almarhum. Dia bilang, wah kau itu sebenarnya parah. Jadi periksa, wah saya ini 28 yang harus dijahit. Nah, sudah dijahit, masuk rumah sakit. Dan akhirnya ibu saya datang. Ibu saya bilang, itu kan pendetanya aman. Memperkuat. Memperkuat. Ya, meneguhkan. Ya, meneguhkan. Pendetanya aman. Kamu semua yang bukan pendeta jahit, patah. Ya disitulah saya menyerah jadi pendeta. Iya. Panggilan itu sudah ditetapkan. Jadi saya berprinsip gini, Pak. Saya tidak akan menjadi sesuatu tanpa melewati proses. Saya ingin kita lewati proses, karena dengan ada proses itu meneguhkan saya sendiri. Jadi karena pada Costa ini bukan karbitan. Memang menjalani kenyataan. Ya, jadi saya pun walaupun ada nama besar opa saya, papa saya, tapi saya tidak mau mengandalkan mereka. Karena yang mau pakai saya kan bukan mereka, Tuhan. Iya. Yang mau jadikan saya hamba Tuhan ini adalah Tuhan. Jadi bukan papa saya, bukan opa saya. Mungkin mereka dipakai Tuhan hanya untuk mendoakan saya. Iya. Sehingga jadi seperti ini. Iya. Tapi yang jelas yang mau pakai saya Tuhan. Iya. Nah, jadilah seperti ini. Karena jurusan lain diambil, kok jadisan back to basic. Kembali ibaratnya kita mau ke sana, U-turn lagi balik ke sini ya. Betul. Lalu setelah Bapak menekuni ini, Mama masih hidup waktu itu sampai sekarang Bapak? Orang tua sudah meninggal semua. Mama yang sudah mendoakan untuk Bapak kembali lagi ke jalan Tuhan. Waktu itu Bapak sudah berprofesi sebagai pendeta? Iya, sudah. Jadi tahun 79 itu saya mulai masuk sekolah untuk jadi pendeta. Teologi. Iya. Di Gunung Merapi? Bukan. Nanti saya lanjut di sana. Jadi saya ambil di Salatiga dulu. Oh. Alasan saya sebagai satu pribadi, saya ingin coba terbang dengan sayap saya sendiri.
Wis. Saya nggak mau pakai sayap orang lain. Maksudnya kalau memang saya terpanggil, biarlah saya jadi sesuai dengan apa yang saya bisa kerjakan. Nah, jadi begitulah. Jadi saya sekolah di Salatiga. Berapa tahun Bapak jalan di sana? Di Salatiga 4 tahun. 4 tahun. Lalu Lanjut di STT Jeffrey. 2 tahun? Ya, 2 tahun. Tapi saya nggak sempat rampung karena waktu itu saya sudah konsentrasi untuk buka pelayanan di Takalar. Oh, jadi Takalar sini juga bagian daripada kehidupan Ya. kependetaan Bapak ya? Ya, jadi memang saya membuka di Takalar. Lalu panggilan ini apakah tadi katakan sebetulnya bukan kata hati, tetapi dari kenyataan-kenyataan hanya jalan terbuka ke sana. Seperti itu. Lalu sampai sekarang Bapak sudah membina umat sekian banyak dan membentuk gereja yang cukup besar di Jalan Gunung Merapi. Sekarang boleh kata umat berapa banyak? Sekitar 2.500-an. Untuk sekali 2 kali ibadah? Kita 3 kali ibadah. 3 kali ibadah. Iya. Setiap minggu, Sabtu? Setiap minggu. 3 kali ibadah. Lalu adik-adik saudara-saudara lain di mana semua Pak? Jadi adik saya yang lain ada di Jakarta. Sebagai pendeta juga? Membantu Okay. pekerjaan Tuhan. Adik yang lain ada yang masih kerja di asuransi, tapi ada yang sudah jadi pendeta di Parepare. Iya. Ada yang jadi pendeta juga di Tonasa, pabrik semen Tonasa 2, Tonasa 1, dan yang lain juga membantu saya di Makassar. Nah, sahabat Kareba, demikian kira-kira bincang-bincang seorang bapak yang saya temukan sore ini. Tidak jauh-jauh, nama keluarga besar Da Costa sudah dibawa kemana-mana. Dari asal-usul seorang kakek yang memasuki panggilan Tuhan sebagai seorang pendeta. Turun-temurun pada akhirnya ketemu dengan saya sore ini. Umat beliau sudah sekian banyak, tentu banyak pula yang telah menjadi inspirasi daripada seorang Bapak Pendeta. Apa pesan Bapak untuk anak muda? Ya, untuk pesan bagi anak-anak muda, memang kita tidak bisa mengerti apa yang ada di depan kita ke depan. Kita hanya bisa jalani hari demi hari seperti apa adanya. Tetapi dalam hal ini kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan mengatur segala sesuatu. Saya punya jalan tidak seperti yang Tuhan punya mau dengan diri saya. Betul tapi sekali. Akhirnya semua ada seperti itu. Jadi ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, terlebih dalam situasi pandemi seperti ini, obat pun tidak ada yang jamin kita bisa bertahan hidup. Hanya kebaikan Tuhan saja. Ya. Jadi demikian barangkali kesimpulan daripada pertemuan saya dengan Bapak Pendeta yang sangat luar biasa yang tidak direncanakan, dan semoga sahabat Kareba, kaum muda bisa menjadi sesuatu dari apa yang saya cakapkan dengan beliau kurang lebih 20 menit, dan saya harap bahwa kita lebih mendekatkan dengan Tuhan apalagi di masa pandemi ini, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita di dalam mengarungi kehidupan di waktu yang akan datang. Saya kira demikian Bapak Da Costa, banyak terima kasih banyak, syukur bisa ketemu, shalom, dan salam untuk umat semua yang ada di Makassar, keluarga besar Da Costa, dan jangan lupa rumah dan gereja tempat ibadah itu adalah pemberian 2 gubernur yang pernah dibantu oleh kakek daripada Pak Da Costa ini. Ya. Sekian, terima kasih untuk bincang-bincang kita, sahabat Kareba. Jumpa di lain kesempatan. Arwan Cahyadi, Bapak Pendeta Da Costa.